Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Setiawan, NPM 13 2019 100794. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah konsep e-bisnis P1. Di sini saya akan menjelaskan tentang inti usaha saya, yaitu digital printing dalam bentuk bisnis model kanvas. Saya mengambil ide usaha ini karena percetakan merupakan salah satu usaha yang tidak pernah sepi, sehingga sangat menarik untuk digeluti. Menurut pengamatan saya, walaupun semakin hari orang yang membangun bisnis percetakan semakin bertambah, tetapi konsumen atau pasarnya juga semakin terbuka lebar, sehingga hal tersebut merupakan sebuah peluang besar. Apalagi di era globalisasi saat ini, kebutuhan akan promosi mutlak diperlukan bagi suatu perusahaan bila ingin bersaing menarik pelanggan. Produk-produk percetakan yang dibutuhkan oleh pasar atau konsumen diantaranya adalah barang-barang yang bisa kita lihat dan kita gunakan sehari-hari, semisal buku-buku, nota atau faktur, brosur, banner, dan lain sebagainya. Usaha digital printing semacam ini memang belakangan mulai berkembang, yang ditandai dengan bermunculannya perusahaan-perusahaan baru yang tidak pernah sepi. Maka dari itu, saya ingin membuat usaha digital printing. Selanjutnya adalah implementasi ide usaha saya ke bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC adalah alat representasi visual berupa kerangka kerja untuk menggambarkan sebuah proses bisnis suatu perusahaan atau organisasi secara keseluruhan hanya dengan satu lembar kertas atau satu slide saja yang terdiri dari 9 elemen, yaitu customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key activities, key resource, key partnership, dan cost structure. Untuk elemen yang pertama adalah customer segment atau segmentasi konsumen, yaitu merupakan proses untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut akan memberi kita pemahaman akan pelanggan. Untuk sasaran konsumen pada usaha saya ini berupa perseorangan kisaran umur 18 sampai 50 tahun dengan pendapatan 500 sampai 1 juta, dan konsumen pada lingkup perusahaan atau UMKM yang membutuhkan banner dan brosur atau pamflet untuk mengiklankan produk mereka. Yang kedua yaitu value proposition, yaitu merupakan nilai yang diberikan kepada konsumen melalui produk yang ditawarkan. Peralatan yang digunakan dalam percetakan ini adalah peralatan dengan teknologi terbaru, sehingga menghasilkan cetakan yang bagus dan kualitas bahan yang bagus. Orderan seperti banner, pamflet dikerjakan dengan waktu yang singkat, tapi tidak mengabaikan kualitas produk tersebut. Desain keren, dan untuk orderan buku dengan jumlah banyak akan mendapatkan potongan total harga keseluruhan sampai dengan 10% dengan minimal order 100 page. Bisa melayani orderan dengan via online seperti email dan WA. Apabila ada barang cetakan yang rusak karena kelalaian bagian produksi, akan diganti dengan cetakan yang baru. Yang ketiga yaitu channel atau saluran, yaitu merupakan media yang digunakan oleh organisasi bisnis untuk menyampaikan value proposition yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam upaya menjangkau pelanggan dan penyampaian proposisi nilai,
Strategi marketing yang dilakukan dalam usaha saya yaitu promosi mulut ke mulut, aplikasi WhatsApp, Instagram toko, website e-commerce, serta share produk pada media sosial seperti Facebook dan Twitter. Keempat, yaitu customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Merupakan bagaimana cara menjalin hubungan dengan pelanggan agar bisa terus memakai dan mempercayai produk yang ditawarkan. Customer relationship yang diterapkan yaitu diskon pada toko, ulasan, rating, dan mempunyai pelayanan yang ramah, yaitu senyum, salam, dan sopan. Yang kelima yaitu revenue stream atau aliran pendapatan, yaitu merupakan aliran pendapatan yang diperoleh perusahaan. Blok elemen ini mencakup segala sumber pemasukan yang didapatkan dalam kegiatan bisnis, yaitu penjualan banner, penjualan brosur atau pamflet, buku, dan jasa desain. Keenam, yaitu key activities atau kegiatan kunci, merupakan daftar aktivitas pokok atau kunci untuk menghasilkan value proposition sebuah bisnis, yaitu produksi, quality control, dan pengiriman. Aktivitas produksi adalah segala jenis kegiatan yang dilakukan dalam proses memproduksi produk, mulai dari menerima file orderan dari customer, pemilihan bahan baku, dan persiapan alat. Setelah semua persiapan selesai, orderan bisa dicetak. Selanjutnya yaitu quality control, adalah bagian pengecekan pada saat orderan selesai dicetak guna untuk menghindari ada hasil cetakan yang rusak. Apabila hasil cetakan rusak, maka akan dicetak kembali. Setelah semua orderan siap, maka langkah terakhir adalah pengiriman. Pada bagian pengiriman akan mengirim orderan ke alamat konsumen yang telah diberikan. Yang ketujuh yaitu key resource atau sumber daya utama, yaitu merupakan sumber daya utama yang diperlukan untuk kelancaran jalannya key activities agar menghasilkan value proposition sesuai keinginan. Dalam kegiatan operasional usaha saya membutuhkan beberapa sumber daya, diantaranya seperti A. Sumber daya fisik, meliputi bangunan, peralatan kantor, dan mesin seperti alat cetak offset, printer, mesin kasir, dan lain-lain, dan juga sarana transportasi. B. Sumber daya finansial, meliputi sumber daya permodalan perusahaan. C. Sumber daya manusia, meliputi karyawan seperti kasir, desainer, dan staf quality control. Yang kedelapan yaitu key partnership atau mitra kunci, yaitu merupakan mitra utama bisnis yang telah sepakat untuk menjalin kerjasama. Untuk usaha saya bekerjasama dengan supplier bahan baku percetakan seperti banner, kertas, dan lain-lain. Bekerja sama dengan pihak kurir ekspedisi JNI untuk melakukan pengiriman produk, dan Bank BCA untuk pembayaran secara debit. Yang terakhir yaitu cost structure atau struktur pembiayaan, yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan bisnis. Biaya yang ditanggung oleh perusahaan dibedakan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap meliputi sewa tempat, sewa listrik, air, gaji karyawan, maintenance peralatan, dan mesin produksi. Sedangkan biaya variabel meliputi biaya pembelian bahan baku utama seperti banner, kertas, brosur atau pamflet, biaya pengiriman barang, dan biaya marketing.
itulah penjelasan dari ide usaha bini saya ke dalam bisnis model kanvas. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.